Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya, meneruskan kajian seputar tafsir dan hadis ya, tentang keislaman. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah saya ceritakan ya, tentang posisi hadis itu ya, atau sumber-sumber doktrin Islam di samping Al-Qur'anul Karim. Ya. Pernah suatu hari ya, seorang kawan itu mengirim ya, memberitakan tentang sebuah hadis yang sangat terkenal sekali. Taraktu fikum amroini in tamaksaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Jadi kurang lebih hadis itu isinya adalah bahwasanya bunyinya seperti ini terjemahan bebasnya. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Yang kedua itu apa? Kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya. Nah, mungkin maksud kawan itu adalah mengkanter daripada kesimpulan kita beberapa hari yang lalu, bahwasanya hadis pada zaman Nabi masih hidup dan para sahabatnya itu tidak ada ya. Maksud dia mengirimkan atau minta klarifikasi dengan hadis yang saya bacakan di depan tadi tentang kesimpulan. Maksudnya mengkanter kesimpulan kita yang sudah kita ceritakan beberapa hari yang lalu, bahwasanya hadis itu tidak ada ya ketika Nabi masih hidup dan para sahabatnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan bunyi teks Arab pada hadis itu, bahwasanya yang ditinggalkan oleh Nabi ya dalam hadis itu ya, ini kalau kita cari hadis itu ada di salah satunya kalau kita menggunakan Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis ya, itu salah satunya memang ada di kitab Al-Muwatta Imam Malik ya, dan Ahmad bin Musnad Ahmad bin Hambal, Abu Daud insyaallah ya. Itu kita cari kamus hadis itu, rekan-rekan yang belum tahu ya, buku tadi atau kitab tadi Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis itu adalah kamus untuk mencari hadis itu ditulis di mana saja ya. Misalkan kalau kita menemukan hadis tadi ya, ada hadis, kita ambil kata kerjanya gitu ya. Kalau misalkan taroktu, maka kita ambil kata kerjanya yaitu taroka, kemudian kita cari di kamus tadi Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis tadi, maka hadis itu ketemu di mana saja hadis ini diceritakan atau dikutip ya. Ya, salah satunya tadi hadis itu di Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal dan Abu Daud ya, dan ada beberapa lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, teks hadis itu mengatakan bahwasanya yang ditinggalkan oleh Nabi itu, aku telah tinggalkan dua hal. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah sunnah Nabi, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya ya. Ingat, teks redaksinya bukan aku tinggalkan dua hal, kitab Allah Al-Quran dan hadis Nabi, enggak seperti itu ya. Sekali lagi, teks hadisnya mengatakan yang ditinggalkan oleh Nabi itu bukan hadis Nabi, tetapi sunnah Nabi ya. Saya sudah ceritakan kemarin bahwasanya sunnah dengan hadis itu berbeda secara substansial. Kalau sunnah itu lebih mengacu atau menunjuk pada praktek aktual yang terjadi live langsung ya. Kalau hadis itu sudah berita ya, berita yang diduga sunnah, yang ditulis belakangan paling tidak 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, kalau kita mengacu sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 101 Hijrah itu memerintahkan PNS-nya ya, semacam itu, yaitu gubernur Madinah yang disebut namanya Ibnu Hazm yang wafat tahun 117 Hijrah. Ya, jadi sudah belakangan ya. Dan Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijrah, ini ulama Hijaz dan Syam, yang wafat tahun 124 Hijrah. Nah, rekan-rekan sekalian, hadis itu tidak bisa mengkanter kesimpulan bahwasanya hadis pada zaman Nabi masih hidup dan para sahabatnya itu tidak ada.
Ya. Ya. Malah di situ menunjukkan bahwasanya yang ditinggalkan oleh Nabi itu dua hal. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk, petunjuk bagi manusia, terutama kaum mukminin. Wa rahmatun lil mukminin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Quran. Doktrin Islam wahyu satu-satunya yang diterima oleh Rasulullah, kemudian dijadikan pedoman, dijadikan pelajaran, dijadikan doktrin untuk umatnya, kita terutama ya. Jadi pada saat Nabi masih hidup itu memang tidak ada hadis. Yang kedua kata hadis tadi yang ditinggalkan oleh Nabi, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah nabinya ya. Ingat sunnah nabinya. Lah, memang ketika Nabi masih hidup, ya, ketika Nabi masih hidup, itu para sahabat tidak butuh hadis, tidak butuh berita tentang Nabi. Yang para sahabat tidak butuh berita tentang Nabi. Loh kenapa? Loh orangnya masih hidup, nabinya masih hidup, bisa disaksikan langsung, bisa dicontoh langsung, bisa ditiru langsung. Nabinya itu, ya, sunnah itu kebiasaan Nabi. Kebiasaan hidup Nabi yang biasa dilakukan beliau sehari-hari ya. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat tidak butuh hadis, nggak butuh berita tentang Nabi. Oh, nabinya masih hidup ya. Jadi kalau memang ingin meniru ya langsung ditiru gitu ya. Terutama ini sunnah-sunnah sebagai dampak atau akibat ekses daripada doktrin Quran yang terejawantah dalam bentuk sunnah praktek aktual Nabi, kemudian diteladankan oleh Nabi, ya kemudian langsung dicontoh langsung real life oleh para sahabatnya. Jadi hadis itu tidak dibutuhkan pada saat itu. Memang berita tentang Nabi, ingat ya, hadis itu berita tentang Nabi. Yang nggak dibutuhkan dong, nabinya masih hidup. Makanya pada saat itu hadis itu nggak ada, berita tentang Nabi itu nggak ada. Yang ada adalah sunnah nabinya. Ya, jadi menurut hadis tadi aku tinggalkan dua hal, Quran dan sunnah nabinya, ya, yaitu teladan, ya, teladan keseharian terutama yang terkait dengan syariat Islam, seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan syariat-syariat atau akidah-akidah yang itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Kalau itu berupa pelajaran, doktrin, keyakinan akidah, ya langsung diimani oleh para sahabat ya. Kalau itu syariat, yakni syariat itu teknis ibadah kepada Allah seperti sholat, teknis sholat, ya langsung dipraktekkan oleh Nabi ketika Quran menyuruh sujud misalkan, atau menyuruh rukuk misalkan ya para sahabat langsung meniru Nabi ya, meniru sunnah Nabi itu namanya, bukan meniru hadis Nabi. Ingat, hadis itu nggak ada pada saat itu ya, karena sekali lagi ketika Nabi masih hidup ya tentu saja berita tentang Nabi nggak dibutuhkan. Jadi sunnah Nabi, kebiasaan hidup Nabi terutama yang terkait dengan syariat itu langsung dicontoh oleh para sahabatnya. Tentu saja sunnah itu bukan soal baju, bukan soal kendaraan, bukan soal rumah, bukan soal bentuk istri, ya. Ya, orang Arab rata-rata ya kalau budayanya orang Arab pada saat itu yang seperti itu ya sudah gitu, memang nggak dipermasalahkan. Sudah memang seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi ini, yang didoktrinkan oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi ini adalah Al-Qur'an, ya. Dan juga praktek ibadah sebagai ekses atau implikasi daripada Al-Quran itu sendiri. Maka ketika ada hadis misalkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian itu melihat aku sholat. Perhatikan, melihat aku sholat itu maksudnya ketika Nabi masih hidup. Bagaimana praktek sholat Nabi? Yaitu ya, yang langsung dicontoh oleh orang-orang Madinah, ya, yang langsung dipraktekkan oleh orang-orang Madinah. Itulah sunnah Nabi gitu. Ya itulah sunnah Nabi. Kalau misalkan sekarang kita bandingkan dengan orang sekarang misalkan ya, tahu-tahu mengutip hadis, ya, sholatnya Nabi seperti ini, diceritakan di dalam hadis, sholatnya Nabi seperti ini, rukuknya seperti ini, itunya seperti ini. Kalau
Kalau sedekap itu ada yang di perut, ada yang di dada, ada yang agak miring misalkan. Kalau sujud itu dengkulnya dulu, apa batuknya dulu, apa tangannya dulu misalkan. Ingat ya, itu sudah hadis, berita tentang diduga sunnah kalau orang sekarang. Jadi tidak betul misalkan orang mengklaim sholatnya sudah persis 100% pasti seperti Rasulullah orang sekarang. Ya nggak bisa. Wong orang itu sekarang hidupnya sudah nggak sezaman dengan Rasulullah. Bagaimana dia sholat seperti Rasulullah dan memastikan bahwa sholatnya itu seperti Rasulullah, seperti sunnah Rasulullah. Tidak betul itu 100% sama seperti Rasulullah. Yang betul itu sholatku itu seperti sholatnya hadis. Nah itu betul. Tetapi kalau dikatakan pasti sholatku seperti Rasulullah, itu nggak betul itu. Memastikan ngutip hadis, ketemu langsung praktek sholat dari hadis, kemudian menyimpulkan sholatnya pasti seperti Rasulullah. Oh nggak betul itu. Yang betul adalah sholatnya seperti hadis. Nah itu betul. Ya, makanya rekan-rekan sekalian, ini saya kutip sekilas saja. Imam Malik, penulis Muwatta Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijrah, asli orang Madinah, ya, itu lebih memedulikan atau lebih mementingkan praktek aktual turun-temurun orang-orang Madinah, mayoritas orang Madinah. Imam Malik tidak begitu mementingkan hadis-hadis. Imam Malik itu lebih percaya, lebih yakin kepada praktek kebiasaan mayoritas orang-orang Madinah. Kenapa soalnya? Nabi 10 tahun wafat di Madinah, ya kan? Otomatis yang paling tahu praktek aktual ibadah Nabi, misalkan sholatnya, siapa? Ya orang-orang Madinah, ya. Itu dulu rekan-rekan sekalian, sebagai kelanjutan, insya Allah lebih detail kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.